Bang Luga, jadi gini loh, ini tak kasih tahu ya, manusia, namanya manusia ciptaan Allah, ya, itu pasti lahir, ya, artinya ada kehidupan dunia, ya. Setelah itu meninggal, nanti akan terjadi kebangkitan atau akan dibangkitkan lagi pada namanya hari pembalasan, di mana disitulah nanti manusia yang akan diadili. Itu kan Yesus juga mengatakan begitu. Nanti akan dipisahkan antara domba dan kambing, kata Yesus. Tapi itu Bani Israel gitu loh. Aku akan duduk bersama 12 suku Israel. Nah, itu 12 ini nanti mereka murid-muridnya ini akan membantu Yesus. Mana yang Benyamin, mana sini? Katanya, ini domba, ini kambing, ini domba, ini kambing. Terus yang mana lagi? Terus dipanggil semua ini masing-masing yang 12 murid itu akan mengadili atau akan mengadili itu 12 suku itu gitu. Itu kalau versinya Yesus yang ada di Bible itu. Tuh. Yang saya tangkap ya, tapi kalau ada eskatologi lain ya enggak, mungkin bisa jadi salah kan. Begini, yang kamu bilang itu betul. Yesus itu akan menghakimi 12 bangsa Israel. Tetapi selain dia menghakimi 12 suku bangsa Israel sebagai anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak bontot juga dihakimin. Jadi Yesus menghakimi anak sulung. Anak sulung kan suku apa? Bang Arman, anak sulungnya itu suku apa? Anak sulung itu bangsa Israel. Kau kan bangsa Indonesia, kau berarti kau anak bontot. Kau juga anak bontot dihakimi. Anak sulung aja dihakimi. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Bentar. Itu asumsi Nabi lu guys. Anak sulung saja dia bisa dihakimi Yesus, anak yang paling tua. Tapi apalagi kau anak yang paling bocil. Bang Luga, kalau ngomong nih nggak tampak muka Bang Luga itu kurang asik gitu. Dia belum cuci muka, bagus. Iya, soal cuci muka dulu, terus pakai itu headsetnya biar gagah gitu. Kalau bisa pakai jas gitulah, namanya udah punya gereja. Pemproh kan, aduh. Iya, ntar. Iya dong. Ntar gue tunggu gitu. Tenang aja. Betulnya Yesus itu menghakimi bangsa Israel, tetapi kan Yesus ini kan kalau dia mengatakan aku menghakimi bangsa Israel, bukannya berarti hanya bangsa Israel yang dihakiminya, bukan seperti itu. Dia menghakimi interpretasi lo. Gini. Itu interpretasi lo namanya. Ya kan ada ayatnya, nanti kita buka. Kan ya, Yesus interpretasi itu bisa salah, bisa benar gitu kan. Kan kita ngomong pakai ayat, bukan pakai interpretasi gua. Kan ayatnya ada. Boleh, tampilin lah. Nah, Yesus kan berkata di Matius 25. Enggak, jangan tampilin ayat doang, Bang Arman. Tampilin, saya seneng lihat wajah kameranya. Iya gitu loh. Ya nanti saya lagi capek masalahnya. Jadi Matius 25 itu kan dikatakan masih beleken udah masih khotbah. Anak manusia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Kalau segala bangsa kan berarti kan bukan cuma Israel, tapi memang Israel itu yang pertama-tama dihakimin. Nah, makanya 12 murid Yesus itu duduk sebagai hakim. Lalu kan tahta itu kan ada 24. 12 dari murid Yesus, 12 lagi dari rasul bangsa-bangsa lain. Makanya di sekeliling tahta Yesus itu ada 24. Setelah itu oke lah, katakan benar udah ya, Bang Luga ngomong gitu. Terus setelah itu ngakimin mana lagi? Matius 25 menghakimi segala bangsa. Kan sekarang gini, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, ngapain dia menghakimi bangsa Israel? Kan yang punya hak menghakimi manusia kan cuma Tuhan. Matius 5 ya. Apa urusannya Yesus menghakimi bangsa Israel, menentukan Israel masuk neraka atau enggak? Itu kan bukan urusan manusia, sekalipun itu hanya Israel. Iya kan?
Kecuali misalnya tukang Ini sayur. kalau Bang Luga itu ngeluarin ayat itu harus langsung proses lah. Iya enggak, Tuhan yang dimaksud Kristen itu kan Tuhan, Tuhan yang maha Tuhan gitu kan. Ya tetap aja dari sisi manusia ngomongnya Tuhan. Tapi tiba-tiba lo lompat ke divine. Kan lo begitu. Terhadap Bang Arman, tiba-tiba lompat ke divine-nya. nggak ada tuh di Matius 5 itu menghakimi itu, kata menghakimi. Mana coba gue cari. Itu nggak ada, makanya ini asal bunyi. Jangan-jangan ini nabi asal bunyi nih. Nggak Bang. ada, 25 kata hakim aja nggak ada. Iya, bangsa aja nggak ada tuh. Interpretasi boleh juga, tapi jangan Udah, ini aku Bible di depan loh, Bang Luga. memaksakan itu patokan kebenaran, nggak bisa. Nggak bisa. Interpretasi boleh dong setiap orang. Oh, Matius 5 nggak ada tuh. Oke, sekarang kan begini. Iya, artinya salah ya. Matius 5 nggak ada. Sekarang gini ya, menurut lo yang berhak untuk menghakimi orang masuk neraka atau masuk surga itu menurut lo manusia apa Tuhan? Tuhan dalam pengertian lo atau pengertian siapa nih? Pengertian umum? Iya, Tuhan dalam pengertian Kristen atau pengertian harus jelas Nah, dulu. ini menurut agama lo lah dulu, yang berhak melemparkan manusia ini ke neraka baik bangsa Israel, bangsa Cina atau Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu. Nah, menurut lo manusia berhak nggak menentukan nasib seseorang ke neraka atau ke surga? Ya, oke lah. Kalau manusia yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah, enggak. Aduh. Belum suci banget tuh. Dulu dong lo gimana langsung pakai Air matanya masih ada itu Bang Arman. Lam dulu itu. Jadi gini Bang Luga. Ya. Allah itu akan memberi kuasa kepada artinya Nabi, Rasul-Rasul Allah itu akan diberikan kuasa untuk memberikan syafaat atau pembelaan terhadap umatnya. Nah, kalau Musa terhadap umatnya Musa itu akan dibela nanti. Musa berhak nggak mengatakan kepada berhak, enggak berhak. Dalam rangka dulu. Iya, lu dengar dulu gua ngomong, jangan langsung dipotong-potong. Musa berhak nggak mengatakan nyahlah ke dalam lautan api? Berhak nggak Musa ngomong kayak gitu? Berhak, Musa. Berhak. Kenapa? Kalau bilang Musa itu di dalam kitabnya, ya, kalau misalkan gini, kamu tidak mengikuti semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah Allah, nyah kamu ke dalam neraka. Semua begitu. Semua nabi akan mengatakan begitu. Kamu tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, kamu masuk neraka. Semua. Bagus. Kisos. Enggak, bukan kisos, nanti dulu. Gini. Diam dulu semua ya. Semua diam. Iya. Tuhan punya otoritas. Nabi pun punya otoritas. Iya. Nabi itu otoritasnya terbatas. Nabi itu hanya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Nabi hanya juru bicara Tuhan, bukan mengambil otoritas dan pekerjaan Tuhan. Paham ya? Dengar dulu. Tiga biji do kolai. Dua bola saja. Bill, di-mute Bill. Oh, lupa. Noise Bill. Iya. Lanjut lo gak? Tuhan itu otoritasnya menentukan dan menjadi hakim. Itu otoritas Tuhan. Otoritas Nabi hanya sebatas menyampaikan firman Tuhan. Jadi Nabi ini tidak punya otoritas menghakimi orang atau melemparkan orang ke neraka, nggak punya otoritas. Yang berhak punya otoritas itu adalah Tuhan sendiri yang menentukan orang masuk neraka. Jadi Tuhan nggak pernah nyuruh Musa katakan kepada bangsa itu, kau yang mengatakan sendiri, nyahlah ke dalam. Nggak bisa seperti itu. Otoritas Tuhan itu punya batasan. Nggak bisa main asal selonong boy nyabrak sana tabrak sini, nggak bisa begitu. Hukum kerajaan Tuhan tuh jelas. Kalau kamu adalah menteri keuangan, jangan kamu ambil alih jadi menjadi raja atau presiden. Menteri keuangan aja. Nah, Nabi itu juga tugasnya adalah penyampai firman Tuhan. Nabi tidak punya otoritas menentukan orang masuk neraka apa enggak. Jadi gini,
keputusan katakan keputusan yang maha kuasa gitu, ya, Ya. yang maha besar, Ditentukan yang maha kuasa, keputusan ya. Musa Yang atau maha kuasa. Iya. ditentukan keputusan Tuhan. Iya, enggak, kalau Tuhan nanti versi Kristen kan repot ya. Jadi kita pakai keputusan yang maha besar, yang Iya, maha kuasa, keputusan gitu. yang maha besar, Anda masuk neraka atau masuk surga berdasarkan Ya. keputusan Musa atau keputusan yang maha kuasa. Keputusan yang maha kuasa. Nah, makanya jangan Iya, bilang, nanti dulu akan tetapi ada proses peradilan kan? Ada proses penghakiman itu ada. Nah, di dalam yang saya tanya di sini adalah satu aja yang ngomong ya. Yang saya tanya, Anda dimasukkan ke neraka berdasarkan keputusannya yang maha kuasa atau berdasarkan keputusannya si Musa? Jangan lari dari tema, satu-satu dulu. ya jelas keputusan yang maha kuasa Oke, lah. stop. Udah stop. Nah, sekarang bangsa Israel ini masuk neraka atau masuk surga berdasarkan keputusan yang maha kuasa atau keputusan manusia? Keputusan yang maha kuasa. Nah, betul. Nah, kalau Yesus menjadi hakim untuk bangsa Israel, untuk menentukan dia masuk neraka atau masuk surga, Yesus yang jadi hakimnya. Berarti Yesus itu yang maha kuasa. Iya, terhadap bangsa Israel. Bukan semua bangsa. Sama aja. Mau Yang nggak beda dong. Kayak misalkan Musa ya. Nanti Musa di akhirat itu, mana umatku? Umatku ini adalah akan dipisahkan antara kambing dan domba. Misalkan gini, katakan ini pengibaratan aja. Umatnya Musa dianggap domba. Sini domba-domba. Kambing ini orang-orang penyembah berhala, semua itu singkirkan semua. Karena di dalam Islam pun Nabi Muhammad nanti akan begini. Sekarang saya tanya sama Anda. Jadi Anda jangan menggabung-gabungkan otoritas hakim sama nabi, jangan. Nabi-nabi, hakim-hakim itu beda kerjaan. enggak. Anda jangan gabung-gabungkan. Muhammad bisa nggak menentukan orang masuk neraka? Saya tanya dulu, Muhammad. Bisa lah. Loh, kenapa enggak bisa? Aduh, berarti Muhammad Tuhan dong yang menentukan enggak, Lai. Aduh, orang gila emang. Lai, gini, Lai. Muhammad menentukan orang masuk neraka. Iya. Artinya itu kan kau bilang, Muhammad kan itu nabi. Kau bilang, nabi itu cuma penyampai firman, bukan penentu firman. Lai, gini, Lai. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan dan meyakininya sampai mati, maka dia akan masuk surga. Berdasarkan firman Allah, bukan perkataan Muhammad kan? Loh, enggak, ini Nabi Nabi Muhammad. Ya, Yesus juga begitu gitu loh. Berdasarkan firman. Yesus mengatakan, Bapak, firmanku yang kamu berikan kepadaku semua telah kusampaikan. Artinya itu yang disampaikan itu yaitu firman-Nya gitu. Nabi Muhammad mengatakan begini, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mangqala la ilaha illallah. Kenapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa enggak mengucapkan Muhammad aja? Kenapa harus membawa Allah? Itulah standarnya, Lai. Makanya itu nanti yang akan jadi dasar penghakiman, nanti dihakimi dulu. Jadi kau diam dulu. Jangan tanya. Ganti-gantian kita ngomong. Ya, jangan tanya. Nabi itu adalah cuma penyampai firman Tuhan. Ya, Nabi itu tidak bisa menjatuhkan hukuman atas namanya sendiri, atas nama Muhammad. Kumasukkan kau ke neraka. Salah, Le. Jadi menyebut Muhammad nabinya, kalau menurut Leluga itu artinya nabi-nabinya yang Leluga imani. Emangnya Yesus itu bisa menghakimi? Makanya dulu Muhammad ini kan tidak bisa menentukan kau masuk neraka atau tidak kan? Salah. Yesus bisa nggak? Yesus bisa nggak? Makanya dengar dulu saya ngomong, Muhammad itu tidak bisa menentukan kau ke neraka atau ke sorga. Salah, Le. Saya bilang Yesus salah. Bisa nggak? Yesus bisa nggak? Kan saya kan ngomong dulu nih, baru kau ngomong, jangan kau potong-potong dulu. Iya, enggak, kalau ngomongnya salah langsung saya cegat salah gitu. Makanya kan saya belum selesai ngomong. Iya, Leluga itu ngomongnya tentang nabi yang lain aja, jangan Nabi Muhammad, karena salah itu. Sudah asumsi yang salah gitu.
Muhammad tidak Jangan bisa masih Muhammad lagi salah, udah salah itu. Biar penjelasannya panjang apapun salah lah. Salah. Nabi yang lain Iya. Musa lah Musa gitu. Kau diam dulu. Iya, tapi jangan sebut Muhammad gitu loh. Apa gua dong? Gua yang Lo nggak bisa karena itu bukan nabinya Iya, Kristen. memang bukan nabi gua Muhammad. Iya kan makanya ya berarti salah udah. Iya, makanya kau diam dulu. Salah. Kalau nyebut Muhammad itu salah. Udahlah. Ya anggap aja lagi itu Yesus bisa nggak menghakimi? Tolong ganti yang lain, jangan dia ngomong deh. Maksudnya dia Ya orang ya, nggak Lek bisa. Luga, itu Yesus bisa nggak menghakimi? Tolong dikasih timer aja nih. Ini anak satu nggak bisa diatur. Ngomong Ya, kok. yang lo lawan tadi timernya, soalnya. Ya ganti aja. Iya iya, Lek Luga, Yesus bisa nggak menghakimi? Oke ya. Jangan Supeno dulu yang ngomong, dia masalahnya belum sanggup dia ngomong. Oke gini. Kan saya bilang ya, jabatan nabi tidak bisa merangkap jabatan hakim. Nggak ada itu nabi bisa merangkap jabatan hakim. Terus. Nabi juga tidak bisa merangkap jabatan raja. Yang bisa menghakimi itu adalah seorang raja. Nah sekarang kalau Muhammad mau menjadi hakim, jabatan rajanya nggak ada, jabatan hakimnya juga nggak ada. Karena dia cuma ikhlas sebagai nabi terakhir. Udah. Nah, sekarang kalau disebut hakim, jabatan hakimnya harus ada. Mana jabatan hakim yang diletakkan pada nabi? Setahu saya, jabatan hakim tidak pernah diberikan kepada seorang nabi. Silakan jawab. Udah. Udah belum? Jawab aja. Udah. Saya tadi tanya apa? Saya tanya apa sama Lek Luga? Kau jawab pertanyaan saya. Kalau dia mau menjadi hakim, mana jabatan hakimnya mana? Hakim sama nabi kan Saya tadi jabatan. nanya apa sama Lek Luga? Enggak, Oh, aku saya. tadi nanya apa sama Lek Luga? Apa? Aku tadi nanya apa sama Lek Luga? Lo saya kan nanya, kau yang jawab. Saya yang bertanya, bukan kau suruh nanya. Inilah kalau suruh dengar omongan dia. Saya tadi tanya apa, Lek, jawabnya apa? Saya kan bertanya dulu nih. Kan kau yang nggak. Saya yang di sini ngomong kan. Saya tadi tanya duluan sama Lek Luga. Iya, yang pertanyaan saya dulu kau jawab, baru ntar saya jawab. Coba jawab pertanyaannya. Bisa nggak Nabi merangkap jabatan sebagai hakim? Kenapa? Nabi yang mana itu? Nabimu bisa nggak merangkap jabatan sebagai hakim? Bisa? Kapan dia menghakimi dunia ini? Oh, setiap umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau jangan ngomong, dia udah meninggal. Kapan dia menghakimi? Ya memang semua nabi meninggal kok, termasuk Tuhannya. Ya udah, kalau udah meninggal berarti dia nggak bisa jadi hakim lagi. Orang udah mati ngapain jadi hakim sih? Emangnya dihakimi itu sekarang? Mau nanti, mau sekarang, intinya kalau udah mati. Nanti hidup semua orang nggak? Yang mati itu hidup semua. Hidup untuk nanti dibangkitkan untuk dibakar, Iya, bukan dibangkitkan untuk itu hidup nggak? Dibangkitkan itu hidup nggak? Bukan. Nanti dibangkitkan untuk dilemparin doang. Itu hidup nggak? Dibangkitkan itu hidup nggak? Dibangkitkan untuk dimatiin nanti. Dibangkitkan itu hidup nggak? Iya gini loh, dibangkitkan lalu dicemplungin ke Dibangkitkan itu neraka. hidup nggak? Enggak, mati. Kematian yang kedua. Itu ilmu dari mana dibangkitkan itu bisa mati? Makanya Yesus berkata, nanti manusia ini orang-orang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal, orang-orang jahat dibangkitkan untuk dilelepin di lautan api. Hidup nggak dibangkitkan itu? Iya, hidup di dalam lautan api. Di situ dia teriak-teriak, dia jerit. Apa-apa ini yang ditanya entah kemana-mana. Makanya gini ya, makanya begini, kau itu kalau mengajar itu harus ada aturan ya, ada jalur-jalur. Nabi nggak bisa merangkap hakim, ya hakim tidak bisa merangkap nabi. Nabi nggak bisa. Nabi juga nggak bisa merangkap raja. Nabi itu ya nabi, cuma penyampai suara Tuhan. Itu bedanya. Tapi kalau dia jadi hakim lagi, dia harus cari gelar hakim dulu. Sekarang Muhammad bisa nggak jadi hakim? Kapan dia nyari gelar hakim? Sebelum dia meninggal apa? Bilanglah. Ngomonglah. Yang dihakimin ini tuh, yang dihakimin tuh bukan cuma manusia, tetapi juga jutaan setan. Muhammad sanggup nggak melempar setan ke lautan api? Sanggup. Ya sanggup lah, Lai. Sanggup. Ya mana ayatnya, dia aja udah meninggal kok, setannya aja masih gentayangan, dia udah Kan meninggal. hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad lah. Biar tahu kau, dia
Bukhari dan Muslim. Dia Ya, itulah Luga, sedang- sorry Bilal, gua mau tanya dulu. Yang Luga maksud mengadili itu di mana sih? Di pengadilan negeri mana? Itu pengadilan setelah dibangkitkan. Muhammad mati, Musa mati, dibangkitkan nanti baru mengadili kan itu. Masa ngomongin sekarang setannya masih gentayangan? Setannya juga bakal dibangkitkan kata lu tadi. Jadi kalau bicara tuh konsisten gitu. Lanjut, silakan. Sekarang begini, yang kita omongin ini kan penghakiman agung, penghakiman terakhir, yang menentukan orang masuk neraka apa enggak. Iya, Siapa yang jadi setelah hakimnya? dibangkitkan kan? Di Betul, pengadilan. orang setelah hidup kembali kan? Iya. Bang. Mm-mm. Nah, Karena sekarang yang, Nabi- yang menentukan orang masuk neraka itu Muhammad apa Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan. Nah, Sang udah, Pencipta, berarti- Sang Pencipta, bukan Yesus ya, bukan Yesus ya, tapi Sang Pencipta ya, bukan Yesus, bukan Yesus. Ya, Sang pencipta. nah, Allah Subhanahu wa taala, bukan betul. Yesus. Jadi Muhammad tidak berhak menghakimi orang kan, menentukan orang masuk neraka kan? Betul kan? Menghakimi seperti apa dulu? Menentukan orang ke neraka udah 10 kali gue ngomongin sama lu masih nanya Kan mulu. udah tadi, Iya, udah boleh. disampaikan. Dijawab. Apa? Udah dijawab tadi. Barang siapa Iya. mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini sang Bagus, maka- bagus. Ya. Saya lurusin dulu. Itu Dia namanya bertanya dari Islam ya. menyampaikan. Berhak nggak Muhammad memasukkan orang ke dalam surga, mendapat karunia Allah? Berhak nggak? Gitu pertanyaannya yang pas. Bukan Muhammad bisa nggak, berhak nggak memasukkan orang Ya, ke oke. surga? Berhak nggak Untuk Muhammad neraka? masukkan orang ke surga? Iya, bisa. Bisa. Berhak. Berhak. Stresnya orang gila. Berhak. Berhak. Ya nggak bisa. Ah. Kalau di lo mungkin nggak. Jadi jangan dipaksakan. Persepsi Ya, lo, pemahaman lo yang di Kristen. Bicara gua, tolong kasih tahu bahwa si A telah salah. Yang berhak menentukan orang salah itu bukan juru bicara gua yang nyuruh juru bicara itu. Yang bilang Nabi itu juru bicara kan lo. Lo memang Nabi itu apa sih kerjanya? Nah, lo sebentar. Lo tahu definisi Nabi itu juru bicara dari mana? Ada dalilnya? Nah, terus menurut lo Nabi itu Bukan, apa? jangan lo dulu. Lo dari tadi ngomongin Nabi juru bicara. Gue minta dalilnya. Kecuali itu interpretasi aja. Gue hargai kalau interpretasi. Oke, silakan kalau interpretasi. Nabi itu adalah penyampai firman Tuhan, juru bicara Tuhan. Nah, kalau ada di lain luar itu apa? Hakim Tuhan. Penyampai itu dimasukkan firman Tuhan itu dimasukkan ke mulut Nabi itu disampaikan oleh Nabi, bukan Ya, juru itu bicara. sama aja Ucok. Enggak dong, beda dong. Enggak dong. Beda dong. Itu kan definisi lo. Silahkan aja lo punya interpretasi kayak Ya gitu. udah, ya udah, kalau udah. Jadi gini ya, Nabi itu juru bicara atau penyampai firman Tuhan. Penyampai firman cuma nyampein. Ya berarti Yesus itu. Yesus itu firmannya satu paket atau dikit-dikit Tuhan kasih. Gue mau Ya, tanya sama lo diam- nih. Lu diam dulu. Enggak mau. Gue mau pengetahuan dari lo nih. Dikasih tahu sama Luga nih. Iya, Yesus kasih itu gua. di Yohanes 1 itu kan bilang Yohanes 1 ya, saya lupa deh. Segala firman telah aku sampaikan, segala firmanmu. Nah, itu firman Tuhan dikasih ke Yesus, firman Allah dikasih ke Yesus, sedikit-sedikit kiciprit-ciprit disampaikan atau paket bluk gitu lalu sampai nama Yesus. Ayo. Jawab dulu itu. Gue pengen tahu, gue pengen dapat pelajaran dari lu. Iya, kalau gua lagi ngomong 1 menit lu jangan ngomong. Jangan Iya. Jawab ya pertanyaan gue. Iya. Silakan, gue mute nih. Ya, gini ya. Yesus itu menerima firman. Betul, Yesus menerima firman. Tetapi firman yang diterima Yesus itu dalam bentuk hanya ide dari Bapa. Lalu ide ini bersatu dengan Yesus, bergabung dengan Yesus yang disebut sebagai kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah kebenaran dan hidup. Jadi ide ini harus menyatu dengan kebenaran dan hidup. Kenapa kalau ide itu perlu menyatu dengan kebenaran? Karena kalau ide tidak menyatu dengan kebenaran, perkataan itu semua bohong semua. Makanya Yesus berkata, aku menerima firman. Kenapa Yesus berkata aku menerima firman? Karena firman itu juga miliknya. Apa yang diterima dari Bapa itu juga milik Yesus. Makanya Yesus sudah mengatakan itu firman. Karena kenapa? Oke, sebentar. Ini udah lari. Related ke pertanyaan gue dong. Jangan kemana-mana.